Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Sistem Informasi Kelompok 8 ingin presentasi dari analis proses bisnis tentang implementasi Customer Relationship Management sebagai strategi bisnis pada toko online. Perkenalkan, nama-nama dari kelompok kami ada Azhar Prabu Bagaskara, ada Muhammad Alfa Rizky, dan ada Mbak Sesa Dwi Putri, dan saya sendiri Gesa Putra. Ya, pendahuluannya di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin berkembang, persaingan bisnis menjadi sangat kompleks. Perusahaan dihadapkan akan tantangan dalam berinovasi dan meningkatkan aktivitas yang operasionalnya agar dapat terus bersaing. Salah satunya yaitu strategi yang dapat digunakan dan yang sudah banyak diadopsi oleh beberapa perusahaan untuk menghadapi tantangan ini adalah implementasi Customer Relationship Management atau disebut CRM. Nah, di CRM sendiri itu memiliki berbagai macam potensi keuntungan untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis. Yang pertama, CRM ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola dan menganalisis data pelanggan dengan lebih tepat dan efisien, yang dapat digunakan untuk memberikan layanan yang optimal dan personal. Kedua, analis yang tepat. Perusahaan dapat memahami perilaku yang kecenderungan pelanggan dengan lebih baik dan efektif sehingga perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang tepat. Ketiga, CRM dapat meningkatkan produktivitas penjualan dan pelayanan pelanggan dengan optimisasi proses dan akses yang lebih tepat terhadap informasi pelanggan. Nah, apa sih tujuan dari sistem ini? Tujuan dari sistem ini dengan menerapkan konsep CRM dalam penggunaan teknologi informasi pada sebuah perusahaan diharapkan dapat menjadi hubungan yang kuat antara perusahaan dengan konsumennya. Dalam hal ini dimaksudkan agar perusahaan yang berusaha mengelola perusahaannya agar lebih baik, yaitu dengan membantu mengidentifikasi pelanggannya dengan tepat, sehingga menjadi lebih banyak pelanggan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Mengimplementasikan Customer Relationship Management atau CRM pada sebuah organisasi atau perusahaan yang berisikan informasi serta pemecahan masalah yang ada. CRM adalah fungsi terintegrasi strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari kepuasan konsumen atau Katoa dan Robbie Nelson 2000. Fase pengembangan Customer Relationship Management terdapat 3 tahapan dalam pengembangan CRM. 1. Mendapatkan konsumen baru atau acquire. Fase ini, pelanggan baru dapat dengan cara memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, inovasi baru, dan pelayanan yang menarik. 2. Meningkatkan nilai pelanggan atau enhance. Fase kedua ini, perusahaan akan berusaha untuk menjalin hubungan dengan para pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik kepada pelanggannya atau customer service. Ketiga, mempertahankan pelanggan atau retain. Fase ketiga ini merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan loyalitas pelanggan dengan cara mendengarkan pelanggan dan memenuhi keinginan para pelanggan. Untuk set kelima, saya persilakan untuk Mas Azhar. Terima kasih. Untuk kelanjutan dari tinjauan pustaka, yaitu ada kerangka komponen dari CRM atau Customer Relationship Management. Terdapat 3 komponen dalam CRM yang diklasifikasikan. Yang pertama ada operasional CRM. Operasional CRM ini lebih dikenal dengan front office ya pada perusahaan. Komponen CRM berperan dalam interaksi dengan pelanggan. Operasional CRM meliputi proses otomatisasi yang terintegrasi dengan keseluruhan proses bisnis, yaitu otomatisasi, pemasaran, dan pelayanan.
Salah satu contoh dari penerapan CRM ini yang termasuk ke dalam operasional CRM adalah bentuk aplikasi CRM. Yang kedua ada analytical CRM. Analytical CRM dikenal sebagai back office dari perusahaan. Komponen ini berperan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Analytical CRM berperan penting dalam menjalankan analisis pelanggan dan pasar seperti analisis tren dan analisis perilaku pelanggan. Semua data yang digunakan pada proses analytical CRM merupakan data yang berasal dari operasional CRM. Yang ketiga ada kolaboratif CRM. Pada komponen kolaboratif CRM meliputi email, personalized publishing, communities, dan lainnya yang dibuat untuk memenuhi interaksi antar pelanggan dengan perusahaan. Tujuan utama dari komponen kolaborasi CRM adalah memberikan nilai lebih dan untuk memperluas loyalitas pelanggan dengan pelanggan lainnya yang masih berada di level pelanggan biasa ya atau pelanggan baru. Collaboration CRM merupakan mencakup pemahaman bahwa konsumen yang eh, lanjut ke selanjutnya yaitu ada implementasi CRM di dalam strategi bisnis adalah memaksimalkan fungsi dari penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi yang membantu perusahaan melihat pelanggan secara lebih luas. Semua proses terintegrasi dan interaksi perusahaan atau organisasi dengan para konsumen menjadi lebih mudah dan mempertahankan dan memperluas jaringan yang memberikan keuntungan secara bersamaan. Terdapat manfaat dari CRM atau Customer Relationship Management, yaitu ada meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional, mendorong loyalitas pelanggan, mengefisiensi biaya dan juga pengeluaran saat produksi, dan meningkatkan penghasilan atau pendapatan dari perusahaan tersebut. Masuk ke hasil dan pembahasan, customer relationship management adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada maupun calon pelanggan yang akan menjadi pelanggan tetap. Sebagai upaya untuk memahami kebutuhan bisnis saat ini, diperlukan proses identifikasi informasi jenis bisnis dan analisis bisnis internal dan eksternal. Yang pertama ada mempersiapkan aplikasi CRM-nya sendiri. Ada manfaatnya yaitu meningkatkan daya saing dalam bidang usaha tertentu, meningkatkan kinerja dari sumber daya dan yang sudah ada sebelumnya, dan menutupi kekurangan sumber daya yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu tujuannya mendapatkan keunggulan bagi bisnis yang didukung dengan sistem informasi yang cukup memadai. Yang kedua ada mempertahankan keunggulan bisnis yang telah didapatkan. Tahapan penjualan dalam skala kecil atau besar. Nah, tahapan yang berjalan didapatkan oleh penulis dari beberapa toko online e-commerce. Yang pertama ada order pesanan. Yang kedua pembayaran via transfer bank atau e-wallet ataupun nantinya ada COD. Kemudian pengadaan barang, pengemasan barang, kemudian pengiriman barang via kurir atau ekspedisi, dan yang terakhir barang sampai di konsumen. Selanjutnya akan saya alihkan ke Mas Alfa. Oke, baik Mas Asar. Selanjutnya yaitu ada flowchart proses bisnisnya untuk toko online tanpa menggunakan sistem Customer Relationship Management. Flowchart adalah alat yang digunakan untuk mempresentasikan atau menggambarkan alur kerja atau proses dalam bentuk diagram. Flowchart berperan penting untuk menerjemahkan proses berjalannya sebuah program agar dapat dimengerti dengan mudah. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram yang sesuai dan dihubungkan dengan garis panah. Nah, berikut flowchart untuk toko online-nya. Oke, saya jelaskan satu persatu. Di sana ada start, itu untuk memulai programnya.
Lalu pembeli atau pelanggan itu membuka aplikasi toko online, lalu mencari produk, dan jika sudah menemukan produk yang dicari, maka lanjut membeli produk. Jika belum, maka terus mencari produk yang diinginkan. Lalu mengisi alamat, kurir, dan metode pembayarannya. Lanjut ke konfirmasi pembelian, lalu pembayaran. Nah, di pembayaran ini ada 3 metode, yaitu ada transfer bank, lalu ada via e-wallet, dan COD. Nah, untuk COD ini pada saat pembeli atau pelanggan lalu menerima paket dan COD, dan kurir menerima pembayaran COD, pembayarannya by COD ya. Lalu jika via e-wallet atau transfer bank, menuju ke verifikasi pembayaran, meneruskan pembelian ke seller, konfirmasi pesanan, lalu diproses pesanannya, memproses pesanan ke ekspedisi, ekspedisi menerima paket, terbit resi pengiriman, mengirim paket ke pembeli, menampilkan informasi keberadaan paket melalui resi tersebut, lalu paket sudah sampai di tujuan dan paket diterima oleh pembeli. Lanjut Mas, next. Nah, lalu ada BPMN, Business Process Model and Notation. Nah, ini yang akan kita ubah dari flowchart tadi menjadi BPMN. Business Process Model and Notation, BPMN, adalah sebuah standar yang digunakan untuk memodelkan dan mendokumentasikan proses bisnis dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dari BPMN adalah untuk menyediakan suatu notasi yang mudah dipahami oleh semua orang yang berkepentingan di dalam bisnis. Mulai dari proses analis, membuat draft awal dari sebuah proses, kemudian para pengembang akan bertanggung jawab untuk mendesain teknologi tersebut. BPMN mendefinisikan bisnis proses diagram, yaitu BPD, yang didasarkan pada teknik diagram alir yang dirancang untuk membuat model grafis operasi proses bisnis. BPD terdiri dari sekumpulan elemen grafis. Elemen-elemen dipilih agar dapat dibedakan satu sama lain dan menggunakan bentuk yang sudah dikenal oleh sebagian besar pengembang. Perlu ditekankan bahwa salah satu pendorong pengembangan BPMN adalah untuk menciptakan mekanisme yang sederhana untuk membuat model proses bisnis. Dengan demikian, BPMN menciptakan jembatan antara desain proses bisnis dan proses implementasi. Next. Lalu kategori elemen BPMN-nya itu ada 4. Yang pertama ada flow object. Elemen flow object dibagi menjadi 3 kategori, yaitu event. Event itu salah satu jenis elemen dasar yang digunakan untuk menandakan sesuatu yang terjadi selama siklus hidup proses bisnis. Lalu ada gateway. Gateway digambarkan dengan belah ketupat dan dibedakan menjadi beberapa macam. Kalau di flowchart itu decision, yang tadi yang belah ketupat tadi. Dan activity. Activity atau aktivitas adalah elemen dasar yang digunakan untuk mewakili pekerjaan atau tugas yang akan dilakukan dalam suatu proses bisnis. Lalu nomor 2 ada connecting object. Connecting object adalah elemen yang digunakan untuk menghubungkan berbagai elemen dalam diagram BPMN. Yang nomor 3 ada swim lanes. Swim lanes merupakan tempat grafis yang digunakan untuk membagi set aktivitas dengan aktivitas lain. Lalu yang terakhir ada artifact. Artifact menggambarkan objek di luar sebuah proses. Artifact menggambarkan catatan atau data yang menjelaskan sebuah proses atau digunakan untuk mengolah proses. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Sesa. Terima kasih kepada Mas Muhammad Alpariski. Selanjutnya akan saya presentasikan tentang penggunaan umum bisnis proses model and notation. Pemodelan proses bisnis digunakan untuk memberikan gambaran atau mengkomunikasikan berbagai macam informasi kepada para petinggi yang berbeda. BPMN dirancang untuk mencakup segala jenis permodelan dan memungkinkan untuk pembuatan segmen proses serta proses bisnis dari awal hingga akhir.
dengan tingkat ketepatan yang berbeda. Dalam berbagai tujuan pemodelan proses, terdapat 2 jenis model dasar yang dapat dibuat dengan BPD. Yang pertama ialah proses B2B kolaboratif untuk publik dan proses bisnis internal untuk pribadi. Terdapat faktor yang mendorong dalam pengembangan BPMN, yaitu secara historis model proses bisnis yang dikembangkan oleh para pelaku bisnis secara teknis terpisah dari gambaran proses yang diperlukan oleh sistem yang dirancang untuk mengimplementasikan dan menjalankan proses tersebut. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk menerjemahkan secara manual model proses bisnis asli ke dalam model eksekusi. Pada saat penerjemahan tersebut, rentan terjadi pemilik proses untuk memahami dan mengembangkan kinerja yang telah dibuat. Untuk slide selanjutnya, Mas. Untuk slide selanjutnya ialah di bawah ini merupakan diagram BPNN yang telah dibuat sedemikian untuk menjelaskan proses bisnis atau proses pemesanan barang dalam aplikasi toko online. Di sini kita bisa lihat dari sisi pelanggannya dulu. Untuk yang pertama, kalau misalnya lihat dari sisi pelanggannya, pelanggan memilih barang, pelanggan memilih barang yang diinginkan, lalu pelanggan memesan barang yang diinginkan. Lalu ada gateway-nya itu jika sudah terdaftar sebagai pelanggan, pelanggan memilih barang yang ingin dibeli, lalu pelanggan melakukan pembayaran. Lalu status pesanannya melalui sistem CRM. Tetapi jika belum terdaftar, pelanggan mendaftar dulu sebagai pelanggan yang baru, lalu pelanggan memilih barang yang ingin dibeli. Setelah itu baru pelanggan melakukan pembayaran, lalu pelanggan menerima status pesanan melalui sistem CRM. Setelah itu, statusnya dilihat berkala, yaitu pelanggan melihat secara berkala status pesanannya. Dan pelanggan, nah di sini ada yang terakhir barang diterima, yaitu pelanggan menerima barang yang dipesan. Lalu kalau kita lihat dari sisi sistem CRM atau Customer Relationship Management, setelah pelanggan memilih barang, data pesanan dari pelanggan disimpan di dalam sistem CRM. Lalu data pesanannya juga disimpan dalam sistem database. Setelah itu data pesanannya ditampilkan untuk proses pemantauan, dan terakhir data pesanannya diupdate. Update status pesanan akan diupdate secara berkala. Lalu dari sisi toko online sendiri, toko online menerima data pesanan dari pelanggan dan diteruskan kepada sistem CRM. Pada sistem, di situ bisa ada editnya kalau misalnya terjadi kesalahan, admin penjualan bisa mengedit atau mengupdate status pesanan berdasarkan informasi yang diterima pada sisi sistem CRM. Slide selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Berikut merupakan beberapa kesimpulan terkait dengan hasil yang diperoleh. Yang pertama ialah Customer Relationship Management sebagai strategi bisnis. CRM digunakan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan saat ini dan dengan calon pelanggan. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan hubungan dengan pelanggan. Yang kedua ialah komponen CRM. Yang pertama ialah operasional CRM, itu untuk mengotomatisasi proses pemasaran dan pelayanan seperti aplikasi CRM. Yang kedua ialah analitika CRM, melakukan analisis terhadap data pelanggan untuk memahami tren pasar dan perilaku pelanggan. Yang ketiga ialah kolaboratif CRM, meningkatkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan melalui berbagai alat komunikasi seperti email dan lainnya. Ya, untuk kesimpulan nomor 3 ialah manfaat implementasi CRM, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya produksi, serta meningkatkan pendapatan. Yang keempat ialah manfaat dan tujuan CRM. Manfaatnya sendiri ialah meningkatkan daya saing, kinerja sumber daya, dan menutupi kekurangan sumber daya. Untuk tujuannya, mendapatkan keunggulan kompetitif dengan dukungan sistem informasi yang memadai dan mempertahankan keunggulan yang sudah didapat. Dengan demikian, implementasi CRM yang efektif dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, baik dalam hal operasional, hubungan pelanggan, maupun dengan peningkatan
pendapatan. Baiklah, sekian presentasi dari kami dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.